Kita membahas tentang analisis arus kas. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan capaian pembelajaran berikut ini bisa tersampaikan. Yang pertama, mendefinisikan arus kas dan perannya dalam keuangan perusahaan. Kedua, menyebutkan karakteristik utama kas dalam konteks akuntansi. Tiga, menjelaskan prinsip dasar analisis tren dalam laporan keuangan. Empat, merangkum konsep dasar tentang bagaimana arus kas mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Lima, membandingkan dan mengkontraskan metode langsung dan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas. 6. Menafsirkan perubahan bersih kas dan setara kas dalam suatu periode. 7. Memberikan contoh aktivitas operasional investasi dan pendanaan yang dapat mempengaruhi arus kas. 8. Menyajikan contoh bagaimana masalah arus kas dapat timbul dari ketidakseimbangan pengeluaran dan pendapatan. Dan ini ada sekitar 22 capaian pembelajaran yang diharapkan memang dapat disampaikan kepada mahasiswa. Silakan dibaca. Kemudian kita masuk pengertian kas dan penggolongan arus kas. Kas adalah uang, tempat untuk menyimpan uang, tempat membayar, serta menerima uang. Kalau dari ekonomi, kas atau uang itu sebagai alat transaksi ya. Kas dalam akuntansi adalah setiap alat ukur yang diterima pihak bank untuk tujuan disimpan, yang mana termasuk uang kertas dan uang logam. Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan bendahara penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan ya, dan lainnya, atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Beberapa karakteristik kas merupakan aset perusahaan paling liquid, digunakan sebagai standar pertukaran paling umum, sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Arus kas merupakan aliran masuk dan aliran keluar pada titik waktu yang berbeda dan terjadi selama masa proyek. Cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan atau lembaga. Menurut KBBI, arus kas merupakan pengeluaran dan pemasukan uang tunai perusahaan atas dasar harian, mingguan, dan dalam jangka waktu lain. Masalah arus kas pada bisnis biasanya terjadi ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ini berarti terjadi defisit. Kalau yang namanya defisit itu tidak baik. Logikanya dari mana mendapatkan uang kas untuk pengeluaran. Makanya arus kas tidak boleh defisit. Nyatanya pendapatan lebih besar dari pengeluaran juga bisa menyebabkan masalah arus kas. Kalau arus kasnya terlalu banyak, surplus bagus, tapi kalau terlalu banyak juga kurang bagus. Karena uang kasnya tidak produktif. Nah, defisit ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Mau dapat uang dari mana? Berarti dari utang. Terjadi ketika terpaksa berutang untuk menutupi pengeluaran dan sering terjadi karena sering mendahulukan keinginan dan kepuasan pribadi ketimbang kebutuhan. Impas ketika pendapatan sama dengan pengeluaran, ini agak kurang baik. Kalau defisit sangat tidak baik, kalau impas agak kurang baik. Karena alokasi dana tidak bisa memberikan manfaat keuangan secara lebih dalam. Kurang cermat dalam mengelola penghasilan juga menyebabkan penghasilan tidak tersisa. Kemudian surplus ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini bagus. Berarti berhasil mengendalikan pengeluaran di bawah kemampuan keuangan. Nah, dalam laporan arus kas biasanya ada tiga klasifikasi utama. Ini ada operasional, aktivitas yang dapat mempengaruhi kas atau keuangan perusahaan. Ini dibagi menjadi dua.
Itu aktivitas masuk dan aktivitas keluar. Kalau masuk berasal dari penerimaan atau penjualan barang dan jasa atau penerimaan yang dihasilkan dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman kalau masuk kan sebenarnya disebut sebagai pelunasan piutang. Aktivitas operasi dari kas keluar berupa pembayaran gaji karyawan, yaitu memang nyata uangnya keluar. Kemudian bayar kebutuhan perusahaan seperti bayar pajak ataupun bayar utang, bayar pinjaman, itu kan uangnya keluar. Ya, contoh penjualan barang atau jasa dari pelanggan, pembelian persediaan juga bisa. Itu ada beberapa contohnya ya untuk kegiatan operasional. Yang kedua ada investasi, berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran dana yang memiliki keterikatan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, yaitu kekayaan perusahaan yang memiliki manfaat dalam jangka waktu yang lama dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini aset yang usianya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada gedung, tanah, pertokoan, gudang, menunjang kegiatan perusahaan. Arus kasnya biasa berasal dari penjualan aktiva tetap, kemudian bisa juga berupa pembelian aktiva tetap. Dia harus aktiva tetap untuk yang di kegiatan investasi ini. Kemudian ketiga pendanaan atau financing. Ini berasal dari transaksi yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan modal. Arus kas dari penjualan surat berharga, berarti jual saham, penerimaan obligasi bisa juga. Pokoknya sifatnya pendanaan. Pendanaan itu bisa berupa liabilitas, bisa berupa ekuitas. Ini ada penyetoran modal awal, utang bank obligasi, dan penerbitan saham. Nah, kalau laporan arus kas ini tidak hanya dibutuhkan oleh bisnis atau perusahaan skala besar, tapi juga diperlukan oleh bisnis kecil yang skala rumahan juga. Arus kas ini bisa menjadi salah satu dasar dalam pembuatan strategi keuangan, dapat membantu ketika ingin membuat evaluasi keuangan, memetakan peluang dan risiko berdasarkan keuangan yang ada. Cara buat laporan arus kas. Yang pertama ya kita harus identifikasi tiga aktivitas yang sudah jadi kelompokkan tadi, operasional, investasi, pendanaan. Kalau sudah baru bisa buat laporan cash flow-nya. Di sini dikatakan ada dua metode, langsung dan tidak langsung. Perbedaannya hanya pada dasar penyusunan. Misal ketika menggunakan metode langsung, maka berdasarkan laporan buku kas atau bank. Ketika pakai metode ini harus melaporkan kelompok pengeluaran dan penerimaan kas dari kegiatan operasional perusahaan dan berlanjut pada catatan investasi dan pembiayaan. Kalau yang tidak langsung, penyusunannya berdasarkan pada laporan laba rugi, laporan keuangan neraca, di mana laporan ini dibandingkan dengan pengaruh transaksi, bukan dengan kas. Tetapi nanti pada akhirnya laporan arus kas pakai metode langsung dan tidak langsung tetap sama. Nah, ini ada keunggulan masing-masing. Kalau metode langsung, laporan lebih mudah dimengerti dan lebih lengkap. Kalau metode langsung, kekurangannya biaya lebih besar dan metode pengumpulan data lebih sulit. Kalau metode tidak langsung, tidak memerlukan pengumpulan data, di mana data yang kita perlukan relatif lebih mudah didapat dan biayanya relatif kecil karena kita perlunya cuma dari neraca dan laba rugi. Nah, ini ada manfaat klasifikasi laporan arus kas. Ini sebagai acuan dalam menyusun strategi keuangan ke depannya. Kalau kita tahu kas kita banyak, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa investasi lebih atau strateginya kita bayar utang dulu atau strateginya kita bagi dividen untuk mencari investor atau gimana. Kemudian memudahkan perusahaan untuk evaluasi, melihat efisiensi. Kas kita nih pemakainya boros atau tidak. Nah, kita analisanya dari arus kas ini. Arus kas kalau saldo kas tahun ini lebih kecil dari tahun lalu,
Ya kita lihat dulu ada apa sebenarnya di sana. Kalau rupanya karena kita investasi besar-besaran, di tahun ini kita evaluasi di tahun depan arus kasnya. Harapannya sih bisa naik karena sudah investasi, tentu harus ada return yang diharapkan. Kemudian perusahaan jadi lebih mudah dalam mengukur keberhasilan bisnis. Simpelnya kalau arus kas positif berarti bisnisnya bagus. Tapi tidak selalu seperti itu, tapi salah satu faktornya begitu. Kemudian menjadi acuan peningkatan investasi suatu usaha. Ya kalau kas kita bagus, kenapa tidak kita untuk investasi ya? Isi dan bentuk laporan arus kas. Ini laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Nanti ada saldo awal, uang masuk, uang keluar, sama saldo akhir. Selama periode laporan arus kasnya. Bisa bulanan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Perubahan bersih kas dan setara kas. Ini melaporkan kas bersih yang disediakan atau digunakan dalam masing-masing dari 4 kategori mengklasifikasi transaksi tunai. Perusahaan juga melaporkan dampak bersih arus kas dan setara kas selama tahun fiskal dengan cara merekonsiliasi kas dan setara kas awal dan akhir tahun tersebut. Kas dan setara kas harus terkait dengan total pos kas dan setara kas. Kemudian metode langsung penyajian informasi arus kas. Metode penyajian ini memiliki keuntungan karena melaporkan arus kas masuk secara terpisah dari arus kas keluar operasi dan dapat berguna dalam memperkirakan arus kas masa depan. Dengan menggunakan metode langsung, arus kas ini dikurangkan dari arus kas masuk operasi untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kelompok utama penerimaan dan pembayaran kas operasi. Penerimaan uang tunai dari pelanggan, penerimaan kas dari transaksi, penerimaan kas operasional, pembayaran, tunai ya, entah kemana siapa, itulah dia. Kemudian rekonsiliasi. Kita sebelumnya pernah mendengar rekonsiliasi ketika belajar pengantar akuntansi. Itu antara pencatatan bank yang kita catat dengan pencatatan bank yang memang pengen catat. Ketika timbul selisih, maka kita lakukan rekonsiliasi. Ini harus dilakukan menyiapkan pendapatan operasional dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini disajikan pada laporan arus kas dalam schedule tersendiri. Besarnya arus kas bersih yang dari aktivitas ini dihitung dengan menambah atau mengurangi jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan pendapatan, beban, dan perubahan posisi bersih namun tidak menyediakan atau menggunakan kas. Misalnya penyusutan disajikan pada laporan pendapatan, beban, dan perubahan posisi bersih, namun bukan merupakan arus kas. Oleh karena itu, beban penyusutan ditambahkan kembali ke pendapatan operasional. Alokasi biaya penangguhan akurat harus ditambah atau dikurangkan dari pendapatan operasional untuk mengubah pendapatan operasional menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini ada panduan di ASB, ini standar akuntansi ya. Ini ada pemberi kerja kepada pekerja atas pensiun, arus keluar sumber daya ditanggung, kemudian arus sumber daya masuk, tangguhkan. Kemudian ada aktivitas investasi, permodalan dan pembiayaan non tunai. Ini bisa mempengaruhi aset dan liabilitas, tapi tidak menghasilkan penerimaan atau pembayaran kas pada periode tersebut. Ini di posisinya transaksi non tunai. Transaksi non tunai pada laporan arus kas ini untuk perubahan bersih nilai wajar investasi, sumbangan aset modal, meminjam berdasarkan pembelian sewa,
Kemudian akuisisi aset dan menukarkan aset. Jika transaksinya sebagian tunai dan sebagian non-tunai, laporkan hanya bagian kasnya saja dalam laporan arus kas. Laporkan posisi non-tunai pada bagian transaksi non-tunai sebagai pelengkap laporan arus kas. Kemudian teknik analisis arus kas. Ini dihitung dengan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Ya, tadi udah dijelasin. Kemudian cara hitung arus kas dengan menjumlahkan aset lancar dan mengurangi total kewajiban lancar. Ini mirip dengan modal kerja perhitungannya. Setelah memiliki angka arus kas, dapat menggunakan perhitungan berbagai rasio. Nah, ini ada contohnya nih. Arus kas operasi bagi penjualan bersih. Ini sebagai persentase arus kas operasi bersih perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Artinya berapa ya arus kas bersih yang kita terima dari penjualan kita. Nah, rumusnya arus kas bersih dari operasi ini berarti arus kas masuk kurangi arus kas keluar. Kalaupun hasilnya negatif, biarkan saja negatif. Baru kita bagi penjualan bersih. Interpretasinya, mengukur persentase pendapatan yang diubah menjadi arus kas. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan mengelola arus kasnya. Tidak ada persentase pasti yang harus dicari, namun kalau dia makin tinggi, itu makin baik, dengan catatan positif, bukan negatif. Nah, dikatakan juga bahwa rasio industri dan perusahaan ini akan bervariasi. Investor harus melacak kinerja indikator ini secara historis untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Kemudian ada arus kas bebas atau free cash flow, biasanya disingkat FCF. Ini didefinisikan sebagai arus kas operasi bersih dikurangi belanja modal. Arus kas bebas merupakan pengukuran penting karena menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan uang tunai. Ini untuk tahu apakah perusahaan memiliki cukup uang tunai setelah mendanai operasi dan belanja modal. Untuk hitung ini, harus cari item arus kas dari operasi, juga disebut kas operasi atau kas bersih dari aktivitas operasi. Kurangi pengeluaran modal yang diperlukan untuk operasi saat ini. Rumusnya free cash flow sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi. Ini praktisnya jika perusahaan punya riwayat pembayaran dividen, maka perusahaan tidak dapat dengan mudah menangguhkan atau menghilangkannya tanpa menimbulkan rasa sakit yang nyata bagi pemegang saham. Penting untuk memantau arus kas bebas selama beberapa periode dan membandingkan angkanya dengan perusahaan dalam industri yang sama. Ini ada beberapa rasio lainnya. Ada rasio arus kas terhadap utang, rumusnya arus kas bersih dari operasi bagi utang. Interpretasinya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan arus kas yang dihasilkan. Rasio tinggi berarti kemampuan bayar utangnya baik. Berarti kita harapkan baik ya, dan positif tentunya. Kemudian rasio arus kas terhadap aset. Mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aset yang dimiliki. Rasio tinggi menunjukkan efisiensi yang baik. Kemudian rasio penerimaan kas, arus kas bersih dari penjualan dibagi penjualan bersih. Ini berarti penjualan diterima dalam bentuk cash. Kalau tinggi berarti perusahaannya memperoleh banyak cash dari penjualan.
Ya karena kalau perusahaan banyak piutang juga sulit ya. Karena kadang-kala piutang itu tidak tertagih. Nah, jadi beban perusahaan. Kemudian rasio pengeluaran kas harus kan bersih dari pembelian. Bagi pembelian bersih, mengukur sejauh mana perusahaan membayar pembelian dengan kas. Yang rendah bisa menunjukkan kebijakan pembayaran yang baik. Kemudian rasio arus kas bebas. Arus kas bersih dari operasi kurang pengeluaran modal, lalu dibagi utang. Ini dikurang dulu. Artinya dikurang dulu baru dibagi. Ini mengukur seberapa banyak kas yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan modal dan utang. Rasio tinggi menunjukkan kemampuan menghasilkan kas bebas. Kemudian rasio arus kas investasi. Arus kas bersih dari investasi bagi pengeluaran investasi. Ini efisiensi perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian perputaran kas. Penjualan bersih bagi rata-rata kas. Ini menunjukkan seberapa sering kas berputar dalam suatu periode. Semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan dalam mengelola kasnya. Kemudian rasio apa nih? Pengeluaran modal, berarti pengeluaran modal bersih bagi kas dari operasi bersih. Seberapa besar pengeluaran modal dibandingkan dengan kas dari operasi. Rasio ini memberikan indikasi sejauh mana perusahaan bergantung pada kas yang dihasilkan dari operasi untuk mendukung pengeluaran modalnya. Kalau ini sih berarti semakin sedikit semakin bagus ya. Kemudian rasio kas terhadap utang. Berarti kas dan setara kas dibagi utang. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk bayar utangnya dengan menggunakan kas yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat likuiditas perusahaan dalam membayar utangnya. Semakin liquid berarti semakin bagus dia membayar utang. Kemudian rasio kas bebas atau free cash flow ratio. Ini arus kas bebas bagi penjualan bersih. Menunjuk seberapa banyak kas yang tersedia digunakan setelah memenuhi kebutuhan modal. Semakin banyak arus kas berarti semakin bagus ya, berarti makin besar. Volatilitas arus kas. Nah, ini agak rumit karena berkaitan dengan statistik. Ini sebenarnya data cash flow selama beberapa tahun. Kita jadikan standar deviasi. Ini adalah rumus standar deviasi. Ini biasa di statistik yang diajarin nih. Nah, ini mengukur sejauh mana fluktuasi atau perubahan dalam arus kas perusahaan dari periode ke periode. Kalau volatilitasnya tinggi, berarti arus kasnya itu banyak berubah angkanya. Tapi kalau angkanya kecil, berarti cenderung konsisten arus kasnya. Kalau semakin besar volatilitas, berarti risiko kasnya itu bisa berkurang dan ini semakin tinggi. Tapi kalau semakin kecil angka volatilitasnya, berarti risiko kita kehilangan arus kas semakin kecil. Kita sampai pada bagian kesimpulan, bisa dibaca. Ini ada beberapa pertanyaan diskusi untuk bisa memahami lebih lanjut tentang materi analisis arus kas. Silakan dibaca. Nah, kita bisa lihat di sini contoh laporan arus kas dari laporan keuangan perusahaan ya. Kalau gampang kita download perusahaan perbankan atau perusahaan yang ada di Bursa Efek. Nah, ini sih ringkasan ya. Kalau ini kan jelas laporan keuangan pasti membandingkan periode sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, ini dari aktivitas operasi, investasi, cuma pendanaannya nggak ada di sini ya. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi kita harus cek nanti yang versi lengkapnya. Nah, ini kas bersihnya bahkan negatif ini. Kalau investasi berarti dia banyak keluar uang. Berarti dia banyak investasi. Yuk kita lihat.
yang versi lengkap. Ini dia laporan arus kas. Ini aktivitas operasinya ada semua di sini. Jadi kalau dikatakan kas bersih dari arus kas, inilah dia maksudnya. Angka yang ini sama angka yang di bawah yang ini juga. Kemudian kas diperoleh dari aktivitas operasi. Inilah angka bersihnya. Dari investasi sudah ada juga, kemudian dari pendanaan ada juga. Tapi kenapa ya yang di atas tadi nggak ditulis ya? Ini ada nih dari pendanaan. Nah, kemudian angkanya dijumlahin semua tuh. Jadinya kenaikan neto. Bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif berarti penurunan. Kemudian ini kas setara kas awal tahun. Kita cek ya 541 dan 479. 541 dan 749. Kalau bank agak banyak komponen kasnya. Kadang membingungkan juga. Awal tahun 541, 541. 541 itu kita cek dulu ya penjumlahannya. Coba kita total di sini. 47947603 tambah 478 335 898 tambah 15 422623 541706. Kita cek. Ya, betul 541706 124. Berarti kan kita lihat saldo akhir 2020 itu menjadi saldo awal 2021. Nah, kalau untuk dapat yang 479 berarti kita harus cek laporan keuangan 2019. Yang penting tahu dulu dapat angkanya dari mana. Nah, ini kas dasar kas akhir tahun berarti angka ini tambahkan dengan angka ini. Dapatnya 3045. Kita cek, berarti angkanya adalah yang di sini. 51151 678 tambah 2968 505 906 tambah 25905547. Kita cek angkanya 3045 563 131. Ya, udah sama. Berarti sesuai. Nah, ini sudah ada rinciannya kebetulan di sini. Nah, inilah dia laporan arus kas. Jadi mengenai rasio-rasio ini, arus kas bersih dari operasi ya berarti inilah kita ambil angkanya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ini. Arus kas bersih. Oh, ini bagi utang, bagi total aset, berarti kita ceknya dari neraca. Total utang, berarti ini total liabilitas. Total aset, inilah dia total aset. Gitu ya. Penjualan bersih, berarti kita cek dari laba rugi. Inilah dia penjualan bersih ini. Karena ini ada hitung bagi hasil kan. Ini dia angkanya. Pembelian bersih. Kalau pembelian itu harus perusahaan manufaktur ya. Kalau ini kan kebetulan sektor perbankan ya. Tapi pasti ada juga kalau pembelian ceknya nanti di HPP. Pengeluaran modal, harus kas bersih investasi, pengeluaran investasi. Kalau pengeluaran investasi ceknya dari sini. Berarti ini pengeluaran aset. Akan penjualan bersih, standar deviasi. Ini arus kasnya sebenarnya perubahannya ya. Ini yang dihitung. Ini dihitung selama beberapa tahun kita ambil dari sini, baru kita hitung standar deviasinya. Jadi kurang lebih inilah kalau kita mau mengambil data hitung rasio dari laporan keuangan. Ini kita bahas untuk yang arus kas terlebih dahulu.
Untuk pertemuan berikutnya kita bahas dari komponen yang lainnya. Semoga materi hari yang kita bahas ini dapat dipahami dengan baik.